Bagus ya, Abe. Jadi bener kan ya? Aku cek di sini. Kita mau donor. Guys, dengan Dr. Sudirman, beliau adalah Kepala Unit Transfusi Darah Kabupaten Bandung Barat. Dok, tadi kan sudah banyak nih teman-teman yang donor. Ada yang 350 cc itu mau dikemanakan dan berapa lama disimpan, Dok? Itu maksimal itu usia darah itu kan 40 hari lah, 35 sampai 40 hari ya. Itu darah dari yang di sini kita bawa ke PMI ya, PMI nanti masukkan di refrigerator. Jadi dengan rantai dinginnya yang betul-betul terjaga ya, suhunya 04 derajat. Kemudian nanti diuji konfirmasi. Dikonfirmasi dulu bahwa golongan darah yang tadi itu tepat benar. A kalau A ya A. Kalau misalnya ternyata ini agak meragukan, tes lagi ya. Oh ini sampai yakin, kemudian masukkan ke refrigerator yang penyimpanan yang udah disiapin lah ya, itu suhunya. Nah kemudian kalau darah ini sudah dibutuhkan untuk yang benar-benar steril gitu ya, diperiksa lagi dengan alat ya, dengan alat ada screening ya. Jangan sampai nanti resipien penerima terinfeksi ya, sampai 4 menghindarkan penyakit itu ya, Syphilis, hepatitis B, hepatitis C, kemudian HIV/AIDS. Ya, itu sudah dijamin. Setiap resipien tidak akan mendapat itu karena sudah SOP ya, Dok ya. Kemudian tadi golongan darahnya sudah dipisahin ya, ada sudah disimpan sesuai dengan itunya. Nah kemudian kalau ada yang membutuhkan, ini darah ini diambilnya biasanya kita sebulan itu kurang lebih ngambil 800 ya, Din ya. Nah 800, tapi yang dibutuhkan khusus yang sudah terkonfirmasi membutuhkan darah yang dari KBB ini diantaranya Rumah Sakit Kartini, kemudian Cikalongwetan, kemudian Cililin, kemudian Lembang, kemudian RSKC, Cahaya Kawalian, Cimareme juga, kemudian Kasih Bunda, kadang-kadang Cibabat juga membutuhkan. Kemudian itu darah yang sudah, ini Dok, sudah jadi ya, udah jadi langsung mereka datang ke kita minta, misalnya ada yang per bulan, kalau punya bank darah ada per bulan misalnya minta 20 nih. Ya 20, kadang-kadang seminggu udah habis, minta lagi sampai, dan kebutuhan rumah sakit khususnya Cililin biasanya 60 sampai 80, kadang-kadang 200. 60 satu bulan. Kadang-kadang sampai 200 200 itu. Nah, kemudian sisa-sisa yang lainnya itu mereka juga dibutuhkan untuk UTD yang lain, kadang-kadang banyak ke kita. Kasih ke kita sampai kabupaten kota lain. Dok. Ini kurang lebih ya, kita juga Sukabumi juga dibutuhkan. Cianjur kemarin waktu ada gempa kemarin ya, PMI juga membantu Cianjur. Karena kekurangannya juga dibantu oleh kita. Jadi linknya adalah jaringnya kita PMI itu kemana aja lah, kita sama-sama membantu, saya yang bantu gitu. Jadi kemudian proses untuk pengambilan darah itu harus ada surat permintaan mulai dari rumah sakit, meminta golongan darah A atau B, dan itu dengan surat ya, dengan surat. Walaupun ada pasien, dengan kebutuhan pasiennya di screening dulu, kemudian di cross match ya, kemudian hasil cross match itu apakah darah yang dari pasien itu sama dengan yang dibutuhkan gitu, cross match. Baru kalau sesuai kita kirim lagi ke rumah sakit ya itu. Jadi yang paling riskan itu sebetulnya darah itu kalau musim-musim hujan begini, kemudian kemacetan, karena di jalan itu Dok tidak boleh lebih dari 5 jam. Misalnya kita ngambil dari Cipowa atau dari mana yang jauh itu, datangnya harus ke tempat refrigerator tuh kurang lebih 5 jam. 5 jam. Nggak boleh lebih dari 5 jam. Karena rusak nanti ya. Di perjalanan juga kalau misalnya ternyata wah jalannya naik turun harus pelan-pelan, ada yang bawahnya supirnya juga api karena dengan goncangan juga jadi lisis gitu. Jadi sangat banyak sekali riskan. Kemudian pengiriman misalnya kita ke Cianjur, ke Sukabumi, itu di jalan juga harus benar-benar supir itu ngecek lagi ke belakang ini
suhunya benar-benar dia sering ngecek lah gitu. Ya. Jangan sampai rusak. Baik, dan PMI saya melihat jemput bola ya dok Ya, ya, ke tempat-tempat publik untuk donor, contohnya saat ini ke pemerintah daerah Bandung Barat, dan per 3 bulan nanti saya dengar nanti mungkin setelah Lebaran akan lagi datang Ya, kembali. kemudian Dok kita punya relawan ya. Ya, enggak. Relawan yang benar-benar ya KDDS. Jadi dia menggerakkan kerjasama dengan tiap-tiap desa, kecamatan. Nah, sekarang udah berbentuk berapa? 80 ya. 80 desa dari 165 desa itu sudah 80, berarti hampir 50% lebih. Ya, bro. Oke. Nah, jadi jadwalnya dikeliling gini. Jadi sekarang jadwal per bulan tuh kurang lebih hampir penuh, Dok. Ya. 28 sampai 26 hari itu kita ngambil darah terus jemput bola. Jemput bola Oke. gitu. Sampai kita nanti bahkan oleh pemerintah kan, apalagi oleh pusat ini, karena darah itu sangat dibutuhkan. Ya. Jadi memang disarankan untuk terus meningkatkan pendapatan darahnya. Jadi targetnya mungkin 2 tahun depan jadi 1.500 per bulan. 1.500 per bulan targetnya. Targetnya. Ya. Nanti makin lama mungkin sampai kayak seperti Kota Madia ya, hampir udah 15.000 per bulan dia. Iya. Pak Uswa ya. Ya. Mbak Uswa atau Teteh Uswa? Boleh we. Mangga tetap. Ya. Enggak apa-apa. Mungkin enggak, Pak. Ya. Lu bisa pindah nggak? Guys, kita baru dapat transfusi dan diberikan oleh-oleh supaya sehat. Bersama Pak Adi Jakir, Kadis Perkim, juga turut spontanitas menyumbangkan darahnya, jadikan hari yang lebih baik. Apa persiapan ini Pak Kadis? Saya tidak tahu ada acara ini, spontanitas. Spontanitas. Jadi saya naik ke lapor Polsekda, Ya. turun. Ya. Nah, kalau saya memungkinkan hari ini sehat, bisa diambil darah, kita ikut. Oke. Jadi berbuat baik sangat simpel. Kita ikuti Pak Adi Jakir. Siap. Makan dulu Pak. Enggak siap. Ya, saya Tentu suruh, sekali ya. lagi untuk jadi donor sangat simpel. Itikad dulu untuk berbuat baik, tentu ikuti prosedur, diisi karena ini emang sukarela, dan nanti oleh dokter akan diperiksa tekanan darah, jumlah kadar hemoglobin, dan sedikit pertanyaan-pertanyaan terkait apakah sudah cukup istirahat, sarapan, dan so simple to do something and bless each other. Gini ha, jadi supaya jangan bosan, berapa angel loh. Pas ditusuk, kamu deket tadi seharusnya pas ditusuk nanti ya. Nah, ya, dan gitu. Jadi gini dekat. Harus berani kalau fokus harus berani gini. Ada ya. Jadi harus berani. Apa berani. Oh, iya, siap. Operasi agak bawah ini bisa nggak? Bulan sampai setahun sih. Tuh operasi ambil pen. Jadi agak sakit di ini. Udah setahun. Udah. Agak bawah boleh. Cobain. Tetap aja. Begitu. Coba ketekannya. Siapa? Ben, ayo ikut dong. Mungkin enggak, Pak. Ya. Lu bisa pindah nggak? Halo. Waalaikumsalam, mohon. Pak. Siap. Halo. Aha. Nih dok, lu mau ditusuk dok. Kepalanya dilepas aja. Yep, dapat. Good job. One shoot. Thank you, Mbak. Jadi Pak Adi Jakir, supaya jangan stres, kita ngomong-ngomong dulu. Ini yang keberapa kali Pak Adi Jakir?
mungkin ke-6 ya. Ke-6, oke. Dan Bapak selama yang ke-6 kali nggak ada masalah kan? Alhamdulillah. Tetap alhamdulillah tetap segar ya. Siap. Dan memang peraturannya sih sekali 3 bulan, karena dengan diambil darah ini sebenarnya ini donor darah lalu ada penerima. Dengan kita donor itu bukan berarti darah kita kurang, Pak. Tubuh lewat susun tulang belakang akan membentuk namanya eritroblast yang akan menjadi eritrosit sehingga darah kita segar kembali. Siap. Dan ini menjadi siklus sebenarnya. Siap. Peremajaan darah. Peremajaan darah. Betul sekali. Jadi kita, Dok, darah muda terus. Woi, darah muda mantap. Jadi tadi dengar Pak, kira-kira berapa kantong ini sebulan Bandung Barat? 4 ya, 400 ya. 400 kantong. Jadi kalau kita semua orang sehat di Bandung Barat dari 1,7 juta, saya pikir tidak perkara yang sulit. Gitu Mbak ya, untuk menjadi donor. Oke, dan 400 ini untuk melayani 3 rumah sakit pemerintah, 6 rumah sakit swasta, dan juga mungkin klinik-klinik maupun di puskesmas. Tentu saja sasarannya adalah orang yang membutuhkan darah, kondisi klinis, misalnya thalassemia, ada anak-anak kita yang perlu transfusi, dan itu sangat menolong kehidupan mereka, orang yang cuci darah, orang yang melahirkan, ya. Kita tahu angka kematian ibu paling tinggi adalah penyebabnya adalah karena pendarahan. Dengan memberikan darah yang mungkin tidak terlalu sulit, tapi banyak orang sangat kritis membutuhkannya, dan time saving is life saving, menghemat waktu, darahnya ada, tentu menyelamatkan nyawa. Demikian Bapak, salam sehat. Salam dulu kek, ya. Kamera, oke. Kita akan mewawancarai, ternyata ada orang loh yang masih muda, telah puluhan kali telah melakukan donor darah. Tepatnya dengan Teteh Imas, kebetulan beliau adalah jabatan fungsional di SDK Dinas Kesehatan. Selamat siang, Pak. Teteh. Siang, Ini yang berapa kali, Teteh? Insya Allah ini yang ke-20 ada. 20 kali? Ya. Oke, dan ada nggak ada masalah gitu? Alhamdulillah sejauh ini enggak, Dok. Oke, apa motivasinya jadi donor darah? Kerasanya sih alhamdulillah lebih sehat setelah donor itu, agak lebih ringan sih badan gitu. Takutnya kalau lagi perempuan lagi menstruasi atau apa gimana enggak? Enggak, kalau lagi menstruasi juga dulu pernah nyoba, enggak ada apa-apa, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada masalah ya? Ya. Oke, apa anjurannya kepada masyarakat Bandung Barat dan Jawa Barat? Ya, intinya jangan ragu untuk beramal lewat donor darah gitu. Insya Allah pasti lebih sehat, jauh lebih sehat aja. Paling gitu aja, Dok. Bye-bye. Makasih. Sudirman. Dok, jadi itu kita sangat membutuhkan sekali, Dok, ya. Apalagi kalau kena kondisi demam berdarah gitu. Ya, wah itu. Dan kita sekarang juga lagi meningkatkan terus kualitas. Karena kemudian sekarang juga lagi SOP dengan untuk perizinan operasional lagi dibikin sekarang, udah mulai di ini ya. Nanti akan merencanakan peningkatan untuk produksi yang tadi itu trombosit. Oh, trombosit komponen darah ya. Alatnya sudah ada, cuman kami sekarang lagi nyiapin tempat. Makanya saya ingin ke Pak Bupati SK lokasi yang sudah ini seperti tanda tangan. Ya, coba dorongin, Dok, jadi supaya bisa menyampaikan kepada Pak Bupati yang terhormat. Ya. Dokter itu gimana? Karena begini, guys. Ada lahan. Demam berdarah ini sangat membutuhkan darah trombosit. Ya, selain ada komponen darah merah, ada darah trombosit namanya. Dan ini sangat dibutuhkan. Tolong jelaskan diulang, Dok, supaya jelas. Jadi kita juga sedang membangun alat-alat yang memproduksi komponen trombosit. Ya. Kendalanya karena harus berkualitas ya, Dok, ya, itu tempat steril. Jadi kendalanya ruangan, ruangan. Jadi harus representatif. Makanya kami ini membutuhkan bangunan yang representatif. Kita sudah diberikan lahan 800 meter di belakang Arasid ya itu untuk dibangun. Tinggal nunggu dari SK Bupati, SK lokasi penentuan lokasi. Mudah-mudahan bisa diwujudkan bangunannya gitu, Dok. Nah, ini alat operasional yang ini mobilnya, Dok, ya. Mobilnya yang dokter tadi jemput bola kemana-mana. Ada juga ambulan yang biasa. Ada ambulan. Ini yang terjangkau oleh terus ini kalau yang sudah terjangkau ada ambulan yang nanti kita akan lihat. Nah, ini mobil
unit yang untuk di lapangan. Oke. Di lapangan, Ya. jadi diharapkan mereka nyaman ya, ada Ya. AC-nya, Ada TV-nya, Dok, ya? ada TV-nya, Oh, oke. jadi mereka senang lah lihat TV. Oke, ya. Kemudian AC, nah ini Ya. hanya cukup 4 orang dulu lah. 4 orang. 4 orang, Oke. 4 orang giling di lapangan itu ini. Iya. Sehingga mereka juga nyaman, ya tidak terganggu oleh yang lain. Iya. Berarti PMI betul-betul serius, Dok, ya? Betul. Sampai jemput bola karena kebutuhan tadi. Jadi kalau warga yang nggak sempat, tinggal hubungi aja nanti pihak Ya, PMI. Untuk pelayanan publik tentu per 3 bulan. kita langsung datang ke lokasi. Oke. Ya, datang ke lokasi. Terus selama dokter memimpin, masalahnya apa, Dok? Yang terbesar, yang terberat? Ya itu saya ingin karena terus harus berkualitas ya. Ya, Harus berkualitas. Yang pertama tenaga, Dok. ya tenaga. Tenaga Tenaga apa ya? Tenaga medis ya, atau non medis? tenaga medis dan paramedis. Ya. Kemudian PPTD, petugas transfusi darah yang benar-benar Oke. ini itu jarang sekali dan lumayan mahal bayarnya gitu. Kita Ya. belum mempunyai paramedis, kemudian analis ya. Kemudian yang kedua ya itu bangunan untuk representatif sehingga kita bisa mengamankan alat karena alat sekarang tuh sebetulnya banyak yang KSO, Dok. Tapi KSO kalau tempatnya mencukupi ngapain gitu kan. Iya. Kalau ada yang representatif, wah alat bisa diperbanyak gitulah. Alat-alat yang canggih juga bisa karena sekarang banyak KSO kerjasama mereka dengan kita gitu. Iya. Itu aja yang paling beratnya itulah sekarang ya. Kalau yang lain mah alhamdulillah bisa diatasi dah ke lapangan. Gitu. Ya. Baik, demikian bincang-bincang sehat kita bersama Dr. Sudirman. Semoga harapan beliau masyarakat Bandung Barat bisa terlayani dan pemerintah daerah bisa memfasilitasi. Salam sehat, Bandung Barat berkah. Berkah. Bye-bye. Amin. Ya, bye. Guys, kembali lagi bincang-bincang sehat kita setelah tadi donor darah untuk masyarakat. Kita akan tanya kepada pengguna darah ini, yaitu spesialis. Beberapa dokter kita akan wawancarai, dokter kandungan, dokter bedah, dan lainnya. Hari ini bersama dengan guru saya, profesor, doktor lagi, ada sarjana hukumnya, ada SPOG-nya, aduh gelarnya cukup banyak. Boleh bersama Prof. Vita Murniati Lubis, beliau guru saya dan cukup banyak membantu masyarakat di Bandung Barat. Kira-kira Prof itu dokter. Iya. Lalu dokter udah pasti. Iya. SPOG spesialis Iya. kandungan. Lalu AIFO itu apa, Prof? Ahli ilmu faal olahraga. Ahli ilmu faal, jadi orang olahraga mungkin terjadi trauma pembekuan darah. Lalu SH, Prof ya? Iya. Sarjana Lalu hukum, master Master. kesehatan. Wah, luar biasa. Kita kan tanya tentang bagaimana dokter kandungan membutuhkan darah. Bisa jelaskan, Prof? Nah, betul. Kalau berbicara soal darah, Ya. itu darah itu benar-benar arterinya dokter kandungan ya. Ya. Nah, karena kalau melahirkan itu yang sehat aja bisa tiba-tiba perdarahan. Orang sehat saja bisa Bisa perdarahan. perdarahan. Karena melahirkan ya, Prof? Karena melahirkan Proses ya, normal tidak sih bisa ya. juga ya. Itu proses melahirkan normal ya? Proses melahirkan normal. Oke. Tiba-tiba ada robekan jalan lahir gitu ya. lahir. Nah, yang paling sering itu kita misalnya dirujuk dengan plasenta previal Plasenta previa itu plasenta yang berada yang di di bawah. luar, yang di Di bawah, bawah jalan lahir. nutupin jalan lahir. Nah, terus udah gitu, begitu dia datang dengan perdarahan banyak, kita butuh sekali darah. Ya, apalagi kita mau proses operasi. Iya, proses Nah, operasi. itu kalau plasenta previa dengan proses operasi dengan anemia, wah itu Anemia. memang sangat butuh. Jadi Iya. darah itu kadang-kadang seperti nyawa kedua lah itu. Yang kedua. Heeh. Dalam kondisi hamil sendiri sudah anemia ya, Prof? Nah, itu datang Iya. tuh dia sudah itu. Iya. Nah, itu kalau proses persalinan dengan hemorrhage ya, paling banyak sebabnya adalah plasenta previa. Plasenta. Nah, tapi jangan lupa juga kita kalau kematian tertinggi itu ya. Penyebab kematian ini, guys, ternyata ya, kalau kita itu, hamil itu heeh. ternyata tinggi lah karena perdarahan ya, Prof? Karena Nah, pendarahan. oke. Terus bisa juga preeklamsi. Preeklamsi itu Nah, tekanan darah tinggi tekanan pada darah kehamilan. tinggi datang, dia kejang-kejang, terus udah gitu sudah ada kelainan faktor pembekuan darah, Gallup syndrome. Gallup syndrome. Nah, dia butuh kita selamatkan, tapi Oke. kita butuh darah juga. Ya, gitu Prof, ya. boleh sampaikan kepada masyarakat
gangguan pembekuan darah akibatnya pendarahan jalan terus menerus, Iya. sehingga Sehingga dia kita harus ibarat bocor ya Prof, ya? bocor. Harus diisi Nah, lagi harus dengan darah diganti baru. dengan darah. Oke. Nah, itu tidak bisa digantinya dengan cairan doang gitu ya. Nah, itu kalau dalam proses kehamilan dengan partus ya, dengan proses persalinan. Proses persalinan. Tapi ada juga yang proses dia abortus. Oke, Nah, hamil abortus muda, hamil muda ya, Ya. trimester pertama misalnya ya. Itu darah juga tuh Bu? Darah juga perlu, apalagi kehamilan di luar kandungan. Jadi hamil luar kandungan, bukan hamil luar nikah ya Prof? Bukan. Namanya disebutnya KRT, ektopik. Karena ektopik terganggu, kehamilan di luar kandungan, bukan di luar nikah. Bukan. Nah, dia datang itu biasanya sudah anemia berat, sudah HB-nya 4 biasanya sampai pokoknya di bawah 8 Iya. dengan kesakitan dan sito harus dioperasi. Situ tuh segera. Segera emergensi. Oke. Jadi kita perlu banget darah. Jadi kehamilan luar kandungan itu kan Prof operasi nih. Iya. Prof mungkin entah ngapain lah ngoprak-ngaprik kandungannya mungkin Jadi pecah di dalam perut. Pecah. Heeh. Tapi kondisi sudah mungkin dalam berhenti perdarahannya harus diisi. Nah, darah harus diganti dengan darah lagi. Oke. Sementara darah yang kita butuhkan tuh bisa sampai 6 labu. 6 labu 6 bag. Oh, Nah, 6 harus bag. saya Prof Satu. udah lemas. Maka sekarang itu kan prinsipnya kita minta darah ke PMI, Iya. keluarganya harus mengganti darah. Ya, oh. Gitu. iya, iya. Jadi misalnya kita perlu 6, keluarganya harus 6 orang yang mengganti, ya. Darah apapun juga tidak sama, tidak apa-apa. Yang penting stok darah di PMI itu supaya katanya oke. tetap balance gitu. Oke. Nah, jadi artinya darah itu kalau kasus objek itu sama dengan penyambung nyawa Oke. gitu ya. Oke, Gitu. jadi dia kalau ada pasien transfusi, biasanya PMI akan minta keluarga untuk menjaga ketersediaan stok ya Prof ya? Iya betul. Oke. Jadi setuju sekali saya, kita harus mencanangkan siapa yang sehat, transfusi darah teratur, regulasinya teratur. Iya. Karena dokter Esen nih sehat, dokter Esen biasanya minimal 3 bulan ya, Sekali betul. 3 bulan. Iya. Nah itu nanti kalau dokter Esen sehat lagi, ya sumbangkan lagi. Iya. Dokter Esen mencanangkan, transfusi darah itu sangat mulia, sangat membantu banyak Membantu nyawa orang, membantu terutama sama. kasus-kasus kandungan. Iya. Prof kalau sudah diambil darah, Nah. darahnya nggak habis kan? Apalagi perempuan lagi Enggak. menstruasi gimana? Nah kebetulan saya tuh ahli fisiologi ya. Iya. Nah jadi kalau dokter Esen diambil darah, Iya. itu justru bagus. Iya. 3 bulan lagi secara fisiologis produksi darah itu dari sel-sel sumsum tulang Iya, tulang belakang. memproduksi lagi. Eritrosit ya, Prof, ya? Memproduksi lagi, bukan eritrosit aja, Iya. semua Iya. sel darah putih, trombosit, ya, leukosit, itu semua dia akan produksi lagi. Ya, seperti recycle. Recycle. Nah itu kita dengan nutrisi juga ya, membantu orang yang habis transfusi darah, Iya. harusnya nutrisinya cukup baik ya. Jadi dia bisa memproduksi ulang. Oh, jadi jangan Gitu. takut. Jangan takut, jangan takut. Takutnya jadi stunting gitu, Prof. Kalau dokter Esen dan teman-temannya yang sudah seusia tidak bakalan jadi stunting, bahkan lebih sehat. Lebih sehat, Prof. Lebih sehat. Oke. Gitu. Tadi peremajaan sel tadi ya. Iya, peremajaan sel jadinya. Jadi dia bisa cycle-nya tuh 3 bulan dia bentuk lagi. Oke, cukup menarik Prof. Tadi pada kasus Iya. kehamilan luar kandungan, Iya. preeklamsi, pendarahan karena placenta previa, karena placenta lahir, kalau tidak ada darah. Wah, What itu next? Apa yang terjadi, Prof? meninggal pasiennya. Kalau Meninggal. KIT, kehamilan di luar kandungan atau kehamilan ektopik, dia datang, terus dia datang dengan kondisi HB4, kita buka tidak bisa menggantiin darahnya. Tapi darah dari mana? Dari cairan. Kalau dia kuat dengan cairan itu oke, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, ya terus-terusan turun darahnya yang meninggal. Kalau meninggal berarti sangat fatal Prof, darahnya. Fatal. Kebanyakan emergensi placenta previa, telat ngerujuk di perjalanan, sudah meninggal karena anemia berat, Iya. perdarahan banyak. Iya. Gitu. Jadi dengan adanya darah ini tentu
Wah, saja betul. bisa menjadi preventif, mencegah Angka kematian ibu dan bayi dan dan bayi janin. juga ya. Gitu. Mungkin juga Kalau- selain mencegah kematian, apa yang maksudnya morbiditas apa? Misalnya kalau Ya. kelamaan, jadi mungkin Nah, mencegah kelamaan gitu. dia sakit. Iya. Nah, bisa di IC, Oh, di IC. lama waktu rawat. Inap, oke. Jadi angka kesakitan, Angka kesakitan itu cukup tinggi. tinggi. Lalu angka status ekonomi untuk merawat di rumah sakit Cost-nya juga cukup besar. itu tinggi. Oh, Jadi banyak faktor ya. iya betul. Kasihan kan BPJS. Oh, Jadi iya. kita kos-kos yang tidak harusnya preventif bisa kita cegah, kita cegah gitu. Iya. Kalau nggak nanti cebol untuk BPJS. Oh, jadi dengan preventif yang ini sediaan darah, kita memberikan darah Darah sehingga cepat, cepat pemulihan dan kita mengurangi cepat ada stok darah, cepat kita dapat darah, cepat manusia itu tertolong ya, dan status dia dirawat juga lebih singkat. ya. Kalau misalnya Prof lagi operasi nih, Ya, nah, kata saya dengar kan Prof juga selain operasi, Aha. selain juga operasi tumor pada rahim, ya, myom gitu, ya. itu paling pernah operasi paling banyak berapa sampai berapa labu Prof? Tergantung kasusnya ya, Misalnya tergantung myom, kasusnya. tumornya gede misalnya. Misalnya myom nih, Hmm. ini ada nih, barusan mau di USG, pasien dirawat dulu, dia anemia, datang dengan anemia. Ya. Datang dengan anemia, myomnya sebesar kepala. Oh, besar. Nah, kepala, oke. udah ditransfusi 2 labu, masih 8,9. 9. Artinya dia belum well untuk syarat untuk operasi belum oke. Oke. Nah, jadi dia harus ditransfusi lagi. Iya. Nah, ditransfusi lagi itu minimal 2-3 labu lagi. 2-3 labu lagi, udah Nah, 4 atau 5 labu. pre-op. Itu sebelum operasi. Nah, 4 sampai 5 labu sebelum Nah, operasi. sebelum operasi. Nah, nanti dia dioperasi, kita nggak tahu kan perdarahannya berapa banyak yang keluar. Nah, setelah post operasi, dia butuh lagi darah untuk stabilitas kesakitan dia. Kalau dia misalnya masih perlu darah lagi, di bawah 10, di bawah 8, ya kita transfusi lagi. Nah, memang kalau dia misalnya pas durante operasi banyak mengeluarkan darah, sampai dia di bawah 10, dia minimal perlu 4 labu lagi. 4 lagi. Jadi Prof pernah nggak operasi sampai 10 labu? Saya dengar pernah ya? Pernah juga. 10 labu. 10 labu. 10 labu guys, Nah. untuk menyelamatkan nyawa. Untuk menyelamatkan nyawa, makanya sangat mulia kalau seseorang itu sudah melakukan donor darah Iya. secara rutin. Wah, dia itu benar-benar menyumbangkan ada istilah setetes darah menyambung nyawa, Ya, setetes darah. menyambung nyawa. Gitu. Tapi ada beberapa kasus memang Prof golongan darah tertentu yang memang sulit ya. Kalau Memang darah sulit. AB ya Prof. AB itu Yang sulit. Paling gampang. Oh, karena mayoritas orang Indonesia secara fisiologinya ya banyak kan darah. Oh, kalau Prof golongan darahnya apa? Oh, iya. Saya B guys, jadi waktu saya pendidikan murid Prof ini ada pasien golongan darah AB, kita hubungi semua sampai instansi militer, pendidikan militer, polisian, kita lihat golongan darah AB itu luar biasa. luar biasa. Susah banget. AB itu, aduh, memang betul itu harus di stop benar-benar ya. Iya, iya. Jadi siapa yang sudah rutin menyumbangkan darah atau kita mencanangkan, nggak usah takut menyumbang darah. Tapi ada katanya Prof, kalau habis transfusi darah, reaksi alergi merah-merah itu gimana Prof? Sebetulnya tidak ya, sebetulnya tidak. Kalau dia sudah sekali menyumbangkan darah, tidak bermasalah. Iya. Sebetulnya bukan reaksi alergi. Iya. Biasanya kan darah diambil sekian, minimal 250 cc. Iya. Orang itu suka menjadi pusing sedikit. Proses sedikit ini donornya ya. Iya, karena darahnya kan keluar. Ya, kalau dia sensitif ya. Kalau ini resipiennya Prof, resipiennya penerima darah Oh, itu penerima setelah darah. dapat darah dia langsung oras, skin ras, gatal, pusing itu gitu itu sampai memang ada. yang meninggal nih Prof. Iya, itu kalau dia memang alergi ya. Alergi. Alergi itu ada yang ringan, berat, sedang. Oke. Jadi, tapi sebetulnya tidak sampai 1 labu habis, udah kita stop. Ya tentu saja medis ya Prof. Ada pengamatan observasi Iya. pada saat pasien ditransfusi, Iya. kita selalu
dalam pengawasan itu. Dalam pengawasan. Nah, Terus itu katanya Prof, ini maaf setelah transfusi dapat infeksi HIV, hepatitis itu oh ya nggak biasanya bisa. kalau di screening ya Prof? Screening. Oke. Misalnya nih seseorang ya namanya Amir misalnya mau transfusi darah ya, si Amir itu di screening dulu. Oke. Di screening dulu apakah dia ada penyakit menular ya, apakah dia ada talasemia. Kadang-kadang dia nggak tahu, tahu saya pede aja pengen transfusi darah. Pas dia dicek, ternyata dia tuh memang sudah ada penyakit dasar, talasemia atau HIV atau hepatitis ya. Nah itu yang sering atau sepilis ya. Nah itu dilarang untuk transfusi ya. Atau dianya itu ada leukemia, ada trombositopenia yang trombositnya rendah. Nah di situ nanti ketemu. Orang hipertensi juga nggak boleh. Orang hipertensi. Rankingnya tadi 100 sampai 160 ya Prof? Iya. Jadi kalau 150 mungkin dikasih obat darah tinggi dulu ya Prof? Nah tapi sebetulnya kalau dia sudah pernah transfusi itu nggak apa-apa ya, antara 140 150. Tapi kalau dia baru pertama, kita juga terus umur di atas 40 atau di atas 45, kita hati-hati dengan orang yang hipertensi. Iya, betul. Gitu. Tadi sih saya aman sih Prof, umur 50 masih sehat. Dokter Esen, well banget. Baik, terakhir Prof, closing statementnya supaya masyarakat Bandung Barat, masyarakat Jawa Barat itu bisa menolong sesama dengan memberikan darahnya. Boleh kasih masukan yang Prof? Nah, masukan dari saya, tetap pada prinsipnya setetes darah menyelamatkan nyawa manusia. Setetes darah menyelamatkan nyawa manusia. Jadi dengan kata lain, kita kalau mau menyumbangkan darah itu sangat mulia. Sangat mulia. Jadi secara itu apa tuh spiritual kita tuh beribadah. Beribadah itu. Sama jangan takut kalau kita transfusi itu menjadikan kita sakit. Justru menjadikan kita sehat. Kita sehat gitu. Sangat mulia dan menjadikan kita sehat. Demikian bincang-bincang sehat kita bersama Profesor Dr. Vita Murtiati Lubis, SPOG, SH, MKes, AI, FO. Iya. Bye-bye. Sampai jumpa. Kembali bersama Dr. Resnawar dan Spesialis Kandungan. Kita berada di lokasi salah satu rumah sakit swasta di Bandung Barat bersama Dr. Nivita, spesialis bedah. Dr. Nivita, tapi kalian Dr. Nevi guys. Selamat sore Dok. Selamat sore Dok. Terima kasih waktunya. Dokter ini jago sekali bahasa Inggris. Jadi nggak pede guys. Kita bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja. Dok, topik kita hari ini adalah tentang donor darah. Tadi kita di Kementerian Daerah Bandung Barat banyak masyarakat, banyak pegawai negeri memberikan donor darahnya. Dokter sebagai dokter bedah, penting nggak itu masyarakat mendonorkan darahnya? Sebenarnya sih relatif ya Dok ya, gitu. Memang kalau donor darah sebenarnya sih kalau dipikirkan itu personal choice. Tapi ya memang ada beberapa kasus-kasus misalnya especially di kandungan ya Dok ya, memang butuh di mana pasiennya butuh transfusi darah dan memang menurut saya di bidang bedah ada beberapa kasus memang butuh transfusi darah, tapi balik lagi itu relatif. Relatif. Ya. Tapi tentulah kalau masyarakat misalnya kecelakaan, darah, pastilah yang masuk dokter bedah, pasti Anda sebagai dokter bedah mengatakan dorong ke ruang operasi dan siapkan darah. Sangat betul. Ada beberapa kasus, misalnya di kasus kecelakaan, di mana kita ngomongnya pendarahan aktif ya Dok ya, atau aktif bleeding, kita sudah bantu, kita sudah cek, kita lagi coba berhenti pendarahan, misalnya di UGD tidak berhasil dan memang proses menurut KOK lama, atau memang pasiennya mungkin tidak transportable, memang kadang-kadang di beberapa kasus dokter bedah bisa bikin keputusan untuk transfusi darah. Mungkin biar masyarakat lebih tahu Dok, kan ada namanya orang bingung darah tapi katanya dapat darah di dalam, itu maksudnya gitu. Nah, kalau ada pendarahan di dalam
biasanya kita nggak bisa lihatnya ada pendarahan aktif yang mungkin darahnya muncul atau muncul ya gitu, bukan terbuka. Tapi misalnya di kasus KLL, kalau misalnya stagnan kebentur di perut, ya. Jadi ada trauma itu kita ngomong misalnya ada trauma tumpul abdomen. Trauma tumpul abdomen. Ya. Ada abdomen itu trauma perut ya? Ya, trauma tumpul di daerah perut, bisa trauma tumpul atau di tulang-tulang besar ya? Tulang besar ya bisa, atau misalnya di tangan juga bisa. Jadi di mana memang ada tanda-tanda pendarahan yang kita bisa lihat di vital sign ya dok ya, atau misalnya kita cek darah atau kita melakukan USG gitu, kita bisa lihat di mana ada pendarahan aktif. Nah itu juga memang kita lihat kondisi pasiennya, dan memang kalau dari kejadian sampai bahwa pasien ke meja operasi memang waktunya udah cukup lama, dan memang kita guessing gitu, memang ada pendarahan banyak dan aktif. Kadang-kadang kita minta untuk persiapkan darah. Persiapkan darah, karena darah yang keluar harus diganti Iya, gitu ya. harus diganti. Filosofinya begitu ya. Iya. Dan apa yang terjadi kalau maaf kata sampai tidak ada darah tapi pendarahan jalan terus? Kalau pendarahan jalan terus, kita secoba mungkin ya mungkin paling gampang sih yang mungkin paling simple deg-degan. Ya, kita misalnya ada pendarahan, kita ambil jangan tangannya langsung, mungkin ambil kain atau apa, kita langsung deg-degan, terus atau kita ikat. Ya, saat itu sangat membantu untuk mengurangi pendarahan. Mungkin buat masyarakat di depan ya mungkin cukup segitu aja, dan secepatnya kalau misalnya dalam 1-2 menit kalau masih merasa ada pendarahan aktif, secepatnya dibawa ke UGD terdekat. Iya, 1-2 menit katanya. Ya, dalam menit sih sebenarnya sih optimalnya 5 menit ya, gitu 5-10 menit. Kalau sebenarnya saya masih pendarahan aktif, mesti bawa, atau kalau misalnya pendarahan udah dicoba ditekan masih pendarahan tidak bisa dikontrol, ya mesti dibawa ke dokter yang terdekat. Ya. Tapi dokter pasti setuju dengan kalau ada darah itu pasti nanti dokter lebih aman ya. Dalam kondisi tadi pendarahan darah itu dokter lebih aman untuk sebagai dokter bedah kan bekerja itu mengerjakan yang lagi tadi luka. Lebih safe rasanya kalau ada darah tersedia gitu. Tergantung ya, tergantung juga sih gitu. Soalnya di beberapa rumah sakit memang tidak ada selalu darah tersedia. Gitu. Jadi yang paling pertama adalah cairan. Ya, yang penting cairan masuk gitu. Terus kalau darahnya bisa nyusul nggak apa-apa, cuman yang penting cairan masuk. Ya, nggak wajib. Yang intinya sebenarnya sih bukan darah. Kalau misalnya di bagian bedah itu, kalau misalnya kita nggak mikir darah, cairan yang keluar mesti di-replace secepatnya aja. Soalnya itu lebih ready dong. Ya, tapi kalau sambil jalan darahnya datang, ya itu kita sambil jalan darahnya datang dikerjakan, tentu itu mengurangi angka kematian dan tentu saja angka kesakitan. Tapi itu beberapa kasus dikatakan ada yang disebut dengan di ICU karena ini darahnya tidak bisa ter-replacement. Mungkin apa sih dok di ICU itu? Itu mungkin masuk ke bagian anestesi ya dok ya, gitu ya. Anestesi penyakit dalam yang mungkin lebih bisa bahas jawab hal itu. Ya misalnya kalau intravascular coagulation, jadi koagulasi atau gangguan pembekuan darah di dalam aliran pembuluh darah. Dan akibatnya terjadi pendarahan yang masif sehingga kadang-kadang kalau dokter ini kalau terjahit juga di tempat jahitannya terjadi pendarahan. Dan itu tentu membutuhkan komplikasi banyak spesialis yang terlibat, tadi mungkin dokter anestesi atau mungkin butuh spesialis yang lain apakah ada gangguan pembekuan darah. Dan kalau ada gangguan pembekuan darah, dokter pilih mana? Whole blood, darah secara utuh, atau memang spesifik ke faktor pembekuan darahnya? Oke, dulu di sini. Apa tuh? Bagian mungkin sangat dibutuhkan. Beberapa kasus bedah dibutuhkan. Harus anak, leukemia, ada demam berdarah. Oke. Kamera, and roll action. Demikian guys, bincang-bincang singkat kita bersama Dr. Nive Dita atau Dr. Nevi, spesialis bedah. Beliau sangat concern menangani pasien
dan syukur beliau untuk perempuan untuk bedah yang mendedikasikan dirinya untuk masyarakat Bandung Barat dan Jawa Barat. Tentu saja dengan ketersediaan darah kita bisa menolong pada kasus kebidanan, kasus bedah, kasus demam berdarah, kasus thalassemia, dan kasus-kasus lain yang cukup banyak membutuhkan darah. Selamatkan sesama dengan memberikan darah. Salam sehat, Bandung Barat berkah, Jabar juara. Kembali kita bersama dengan Dr. Valentin, spesialis penyakit dalam. Terima kasih dokter. Kita akan membahas tentang gimana sih donor darah itu penting dan apakah memang penyakit dalam membutuhkan darah? Gimana dok? Betul sekali dok. Donor darah itu penting sekali dan sangat dibutuhkan, terutama di bidang penyakit dalam. Ada banyak sekali penyakit di bidang penyakit dalam yang seringkali datang itu karena kebutuhan untuk menerima darah. Karena kebutuhan untuk menerima darah. Kebutuhan berarti selama ini gimana? Emang kebutuhannya meningkat? Kenapa? Ada, kalau dibilang kebutuhan meningkat nggak juga. Tapi kalau di bidang penyakit dalam ada penyakit-penyakit tertentu yang pasien itu mau nggak mau harus rutin dapat transfusi darah. Misalnya thalassemia mayor. Apa itu dok? Masyarakat nggak ngerti itu thalassemia. Thalassemia itu adalah gangguan pembentukan darah merah. Permasalahannya ada di darah merah yang seharusnya dia punya waktu hidup yang panjang. 20 hari itu ya? Iya. Tapi dia ternyata pecah sebelum waktunya. Jadi udah hancur sebelum waktunya. Akibatnya HB-nya turun. Sel-sel darah merahnya itu Jauh berkurang. Untuk bisa melangsungkan aktivitas kehidupan seperti umumnya orang yang normal, dia butuh transfusi darah. Biasanya transfusi darahnya itu sebulan sekali. Sebulan sekali rutin berarti? Rutin. Harus. Kalau enggak, pasien-pasien dengan thalassemia mayor itu kesulitan menjalani kehidupannya sehari-hari dengan baik. Terus juga sering saya dengar ada gangguan ginjal dok ya? Betul. Dialisa atau apa? Jadi selain memang ada gangguan darahnya, salah satunya juga penyakit yang membutuhkan transfusi darah. Kalau ada gangguan ginjal yang sudah biasanya sudah sampai cuci darah. Masyarakat mau tahu tuh apa hubungan antara ginjal dengan darah? Salah satunya fungsi ginjal itu juga menghasilkan eritropoietin. Kalau yang pernah dengar itu salah satu substansi yang dibutuhkan untuk pembentukan darah merah. Jadi biasanya kalau gangguan ginjal ujung-ujungnya cuci darah. Emang darahnya dicuci? Masyarakat kurang ngerti dok. Gimana cuci darah itu apa sih dok? Cuci darah itu jadinya menggantikan fungsi ginjal yang harusnya fungsi ginjal itu memfilter, menyaring apa yang sudah tidak kita butuhkan lagi untuk dikeluarkan melalui air kencing. Karena ginjal yang bermasalah, fungsi itu harus digantikan oleh mesin. Gitu. Jadi memang mungkin kalau yang dibayangkan cuci darahnya dicuci, kurang lebih seperti itu. Jadi darah kotor dibersihin, dicuci, jadi sekarang jadi bersih. Ya, jadi darahnya diambil dulu. Darah kotor itu artinya apa? Darah kotor, sebenarnya kalau dibilang darah kotor, jadi darah yang masih mengandung zat-zat yang bisa dibilang racun. Seperti kalau pernah dengar kreatinin, ureum. Makanya sering orang mau cuci darah bisa ginjal dulu dok ya? Ureum kreatininnya tinggi gitu dok. Selain itu kalau ada elektrolit yang jumlahnya melebihi batas normal, itu bisa dikeluarkan juga lewat cuci darah. Apa dampaknya kalau dia tidak cuci darah? Artinya apa dampaknya kalau ureum kreatininnya meninggi, gangguan elektrolit, dampaknya apa sih dok? Paling signifikan gangguan jantung. Sampai dengan bisa meninggal? Gangguan jantung, iya. Kalau ada gangguan jantung dibiarkan terus-terusan bisa sampai meninggal. Sebelum sampai ke sana gimana? Sebelum sampai kan dia kotor ini katanya sesak atau gimana dok? Nah tadi kan kita bahas yang darah kotor mengandung apa aja, termasuk fungsi ginjal juga kan untuk buang air kencing. Nah kalau ginjal yang bermasalah tidak bisa melakukan fungsinya, air yang harusnya dibuang melalui air kencing itu jadinya numpuk, nggak bisa dikeluarin, numpuk.
itulah yang bikin sesak. Jadi airnya ini numpuk bukan hanya di pembuluh darah, tapi bisa numpuk di paru-paru bikin sesak. Oh, itu yang dikatakan ada cairan atau paru-paru terendam. Ya, Oke. bisa juga itu. Kakinya bengkak-bengkak. Kakinya bengkak-bengkak. Gak cuma kaki, biasanya bengkaknya seluruh badan. Seluruh tubuh yang sebelum bilang asitas ada di perut, Ya, edema paru-paru. rasa, mulai dari mata, matanya bengkak, terus paru-parunya kerendam bisa jadi sesak. Paru-paru yang terendam itu yang ditusuk ke keluar cairan dok ya? Nah, kalau itu Dari beda dada. lagi. Oh. Kalau yang ditusuk ke di dada kemudian diambil cairannya, biasanya itu berhubungan sama infeksi. Ya infeksi atau misalnya ada keganasan, misalnya tumor paru-paru kayak gitu, atau keganasan yang lain. Jadi kembali kepada tadi darah kotor, darah bersih. Dengan dia cuci darah, jadi gimana? Butuh darah baru atau gimana? Fungsinya ini donor darah tadi gimana? Kalau donor darah pada pasien bukan donor darah, menerima Ya, menerima darah. transfusi darah yang dibutuhkan oleh pasien dengan cuci darah Ya. itu jadi tadi kita udah bahas kalau ginjal itu juga fungsinya untuk memproduksi salah satunya memproduksi sel darah merah. Sel darah merah. Nah, ginjal yang bermasalah, produksi sel darah merahnya berkurang. Oke. Akibatnya orang-orang dengan gagal ginjal yang cuci darah ini darahnya juga kurang. Oke. Kalau seringnya itu biasanya HB-nya di bawah 8. Dua lompat jadi perusahaan dok ya. Betul. Nah, kalau HB-nya kurang, kita tarik pas lagi cuci darah, Oh. nah resiko makin turun lagi. Jadi beberapa pasien cuci darah, memang tidak semuanya, Ya. pasien-pasien cuci darah biasanya yang HB-nya udah 6 atau bahkan ada yang lebih rendah dari itu, butuh darah dulu. Oke, jadi sebelumnya persiapannya harus transfusi darah dulu. Iya. Dan itu biasanya kalau sudah sampai jatuh ke kondisi seperti itu, transfusinya pun butuh rutin setiap kali. Ya, setiap kali cuci darah, mungkin nggak selalu ya, tapi mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali Ya. perlu transfusi darah untuk bisa cuci darah dengan aman. Oke, jadi rutin, kalau dikatakan kalau kita rutin 2 kali seminggu atau seminggu 2 kali, tentu saja pasiennya sangat tergantung dengan rumah sakit lagi. Betul. Pasien kalau di daerah Kalimantan, Sulawesi, Papua misalnya yang jauh itu tentu Ya. sangat beresiko, dan syukur untuk di Bandung Barat dan Jawa Barat punya rumah sakit untuk kita yang bisa membantu. Baik, kembali dok. Jadi orang-orang yang tadi penyakit tadi itu membutuhkan darah sebagai penerima. Sebagai benar. Oke. Tapi kadang-kadang banyak masyarakat kan jangan mau terima transfusi darah, takutnya alergi, bisa meninggal tiba-tiba gimana? Oke, betul. Transfusi darah itu walaupun memang dibutuhkan, sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup beberapa pasien, memang tidak lepas dari banyak risikonya. Ya. Jadi sebetulnya transfusi darah walaupun penting, Ya. risikonya tetap banyak. Ya. Yang kita sebut dengan reaksi transfusi. Reaksi transfusi. Reaksi transfusi bisa dari yang paling ringan, misalnya gatal-gatal, Ya. kayak tadi alergi, kaki gatal-gatal, bisa juga bentuknya demam, Ya. atau yang paling berat itu sampai dengan ada gangguan pernafasan, misalnya jadi sesak nafas pasiennya, sesak nafasnya bisa karena kelebihan Oh, bisa menerima kelebihan. jumlah darah. Tadinya butuh darah, Iya. tetapi karena nggak terkontrol jadi overdose gitu ya. Oke. Misalnya kayak tadi pasien yang gagal ginjal, Ya. kelebihan cairan, Kelebihan badannya, cairan, oke. ditambah transfusi darah, Ya. makin berlebihan itu bisa bikin makin sesak. Ya. Makanya kenapa kalau yang pasien gagal ginjal itu transfusinya dilakukan bersamaan dengan cuci darah. Jadi kelebihan cairan itu bisa sambil dibuang. Ya. Gitu. Nah, selain itu bisa juga sesak napasnya, Sesak napas. ada kerusakan di parunya akibat reaksi dari transfusi darah itu. Ya. Gitu. Jadi ada mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat mengancam jiwa itu bisa juga karena transfusi darah. Karena ada transfusi. Betul, makanya pasien-pasien yang tidak membutuhkan, walaupun HB-nya kurang, tapi kalau tidak membutuhkan, misalnya HB-nya masih 10,5, gitu, kita pertimbangkan untuk tidak ditransfusi. Putusan tetap kita remisi, memilah dan memilih. Ya. Dok, dulu waktu saya pendidikan dok, dulu satu saya punya pasien yang pernah dibicarakan di disiplin ilmu yang disebut dengan terapi.
Betul. Trauma relatif akut injury, yang mana yang sangat ditakutkan dok ya. Dokter pernah alami itu dan bagaimana penanganannya? Ya, kalau sampai terjadi itu memang berat. Ya. Itu termasuk reaksi transfusi yang Oke. paling beratnya. Ya. Transfusion related lung Acute lung injury. injury. Itu kita bisa usahakan dengan obat dulu, Oke. tapi utamanya dari situ harus pasang ventilator. Oh, sampai penting. Itu harus pasang ventilator. Gangguan pernapasan gitu dok? Iya, jadi itu kan akut lung injury. Lung injury. Jadi kerusakannya itu ada di paru-paru. Jadi trauma kena reaksi Ada reaksi transfusi. transfusi, jadi kayak trauma ada suatu benda asing gitu ya? Oke. Jadi ini termasuk ke gampangnya ini reaksi alergi juga. Oke. Tapi di jaringan paru-paru karena transfusi itu tadi transfusi kan biar bagaimanapun Benda asing. gitu. Iya. Reaksi alerginya itu berlebihan dan berat di paru-paru, akibatnya rusak jaringan paru-parunya. Nah, kita bisa usahakan perbaikannya menggunakan obat, tapi ketika kita menunggu respon perbaikan itu, fungsi paru-parunya digantikan oleh ventilator. Udah itu sangat pusing kita sekarang nanti kembali dalam yang pasti kejadiannya sangat jarang ya dok ya. Bisa dibilang kejadiannya sangat jarang. Ya. Ya, jadi jangan takut. Kalau ada dokternya yang bilang udah transfusi darah kita terima saja, pasti dokter itu memilah dan memilih yang terbaik buat pasien. Dan terakhir dok, kalau katanya di PMI nyuruh ayo donor darah, bagi darah itu mengumpulkan 400 sampai 400 kantong darah, itu berbahaya kan? Kalau kita sering donor darah. Kalau sering-sering kurang dari 3 bulan udah donor darah, iya itu berbahaya. Karena biar bagaimanapun kan diambil. Kalau terus-terusan diambil pada saat badan kita belum siap lagi, ya nanti kita yang kekurangan gitu. Tapi PMI tentu saja Betul. berperiode dok, dia akan periksa ya per 3 bulan gitu dok ya. Betul. Jadi kalau udah lewat 3 bulan aman. Aman. Selain itu Oke. pasti di PMI akan dipastikan dulu kondisi Periksa dulu Betul, persiapan. kondisi pendonor. Kalau kondisinya udah disiapkan semuanya bagus, kondisinya pasti boleh. Ya. Dan yang terakhir lagi dok, tentang demam berdarah dok, orang bingung ini demam berdarah, demamnya berdarah. Maksudnya apa sih dok? Ini hubungan dengan darah kita bicara nih sebenarnya. Demam berdarah itu demam berdarah karena memang salah satu gejalanya itu yang berarti bisa muncul perdarahan, misalnya mimisan, gusi berdarah. Ya. Tapi permasalahan utamanya bukan berarti dari sel darah merahnya, Ya. tapi justru kalau demam berdarah masalahnya di trombosit. Apa tuh trombosit? Masyarakat kurang ngerti dok. Trombosit itu keping darah Keping yang darah. fungsinya untuk pembekuan darah. Oh dia komponen untuk pembekuan darah. Betul. Berarti kalau dia nggak ada, darahnya nggak membeku, ngocor aja gitu dok. Betul. Oke. Salah satunya jadi mudah pada saat ada perdarahan sulit berhenti. Kan normalnya kalau demam berdarah, tadi saya ditusuk, langsung berhenti dok ya bekas tusuknya. Iya, dalam Oke. jangka waktu Tentu. tertentu. Kalau pada saat kondisi gangguan trombosit, Gangguan trombosit misalnya di bawah 50.000. normalnya berapa dok? Normalnya 150 sampai 450.000. 150.000 sampai 450.000, pada kasus demam berdarah bisa sampai 50.000. Oke. Ada yang lebih rendah. Oh, Ada ya. yang bisa sampai di bawah 10.000 ada. Ya. Jadi kurang sekali. Nah, Ya. kondisi-kondisi itu kalau dengan ada perdarahan, misalnya mimisan, gusi berdarah, dengan trombositnya di bawah 20.000, kita akan transfusi trombosit. Jadi tetap berarti butuh transfusi darah. Komponennya adalah trombosit. Iya. Jadi kalau ngomongin darah transfusi, ada banyak komponennya. Ya. Yang umumnya kita lihat berwarna merah Ya. seperti darah, itu komponen yang red cell atau Oke. sel darah merah. Oh jadi sel darah merahnya saja dok ya, makanya membuat darah itu merah. Tapi sebenarnya ada lagi ya, yang Ada plasma lagi banyak. tidak berwarna ya. Ada plasma, Hmm. kemudian ada trombosit. Ada Kalau trombosit. trombosit mungkin beberapa ada yang pernah lihat Ya. trombosit itu Bening ya? warnanya kuning. Kuning ya, Iya. kuningnya. Ya kuning. Kalau plasma Oh, bening. Kuning dan bening. Nah, bening kekuningan. Oke. Terus apa lagi komponennya? Ada banyak. Trombosit, eritrosit. Ada juga sih yang sel darah putih, Sel darah tapi putih. jadi di apa istilahnya mungkin dicuci ya. Cuci ya, Itu dipisahkan sama. mungkin. Dan mungkin ada faktor-faktor pembukaan darah. Tadi kan kita dikasih faktor pembukaan ada faktor 9, faktor berapa, 10, 11 itu. Di plasma itu ada faktor-faktor pembekuan. Iya. Di
plasma sendiri ada banyak jenisnya juga, transfusion plasma, ada cryoprecipitate, ada yang dikhususkan lagi, tadi faktor pembekuan yang khususkan Ya sudah, itu masalah urusan itu faktor pembekuan kita serahkan kepada ahlinya. Demikian bincang-bincang sehat kita guys, betapa pentingnya setitik darah itu bisa menolong sesama. Mungkin closing statement dong. Oke, jangan takut masyarakat, jangan takut untuk mendonorkan darahnya. Selain bisa membantu orang lain, saudara-saudara kita yang membutuhkan, dengan kita mendonorkan darah itu juga baik untuk kesehatan kita sendiri. Oke, dan kalau boleh masyarakat nanti minta nomor telepon dokter bisa? Boleh. Ya, nanti hubungi di bawah ini, mungkin konsultasi boleh dok, karena masyarakat kan pasti banyak hal yang bertanya. Atau boleh sebut dok nomornya dok? Bisa menghubungi saya melalui WhatsApp. Ya nomornya boleh dok. 0822 0822 1759 1759 7664. 7664. Ulangi dok. 0822 1759 7664. Demikian bincang-bincang sehat kita tentang darah, donor darah. Salam sehat, Bandung Barat berkah, Jawa juara. Bye bye. Gimana saya benar pasien punya pasien Ya, ini baru satu ya. Pasien diperiksa dengan pendarahan, usianya 42 tahun. HB-nya datang-datang itu 6,5. 6,5. Nah, jadi dia butuh darah. Sementara saya periksa tadi ada miom gede banget, ya. Diameter miomnya itu 13 cm kali 12 cm. Jadi dia kan butuh banget darah. Nah, darah itu dia harus dioperasi kan, tapi dia tidak bisa dioperasi karena syarat operasi HB di atas 10. Nah, jadi kan dia harus ditransfusi dulu. Nah, dia tuh masuk 2 hari sebelum ini, ya. Saya udah transfusi 2 labu, HB-nya cuma 7,4. Nah, jadi dia butuh transfusi lagi, minimal 2-3 labu lagi. Nah, jadi pre-op saja dia sudah harus membutuhkan 5 labu. Nanti dengan operasi yang volumenya sebesar itu, dia nanti butuh lagi pos operasinya transfusi lagi. Nah, transfusinya berapa labu kita masih belum tahu, tapi durante operasi kita harus siap darah 3 labu. Jadi pre-operasi 5 labu, durante operasi 3 labu, pos operasi kita nggak tahu berapa. Minimal ada 2 lah. Nah, Ini miomnya miomnya besar. Karakteristiknya Umur pasien 42 tahun. Ya, dia pos operasi sesar 2 kali. Nah, pos operasi appendicitis 1 kali. Ya. Itu dia sudah lama ya. Dia 9 tahun nikah punya anak. Baru punya anak 2 yang usianya masih 8 tahun dan 7 tahun. Dan miom itu bagaimana dia masih sering pendarahan ya, Prof? Iya, betul. Jadi Prof mengangkat operasi ini tujuannya apa? Menghentikan pendarahan. 1 menghentikan pendarahan, 2 dia sudah volumenya tuh udah besar banget dan dia sering bolak-balik berdarah. Gitu. Jadi untuk Kalau kualitas dia dioperasi, kalau nggak dioperasi apa terjadi? ya kasihan ya, siapa tahu nanti dia Saya kalau menjadi jadi ganas. misalnya di daerah yang jauh di daerah Palu yang Wah. dari dokter itu dapat gimana? Nanti kalau dia udah habis beneran, misalnya transfusi nih, dia udah bagus nih, 11 misalnya, balik lagi berapa bulan kemudian dia berdarah karena kausanya itu kan harus dibuang karena sudah besar banget Banget dan nanti bisa jadi yang tidak baik. yang tidak baik. Nah, kita kan nggak tahu, kita buang, kita PA. Itu berkaitan patologi anatomi. Kalau tidak ada dosa ya Pak ya. Ada follow up lebih lanjut. Nah, jadi itulah tadi gunanya transfusi itu memang gunanya stok darah itu memang sangat penting. Demikianlah guys, bincang-bincang kita tentang pentingnya donor darah, masuk kita masih terus menangani pasien
Sebetulnya udah dari zaman dulu masih kuliah dok. Udah berapa kali? 10 kali? Lebih kayaknya 20, cuma ya 20. jadi udah ganti kartu hilang, ganti Oke, lagi. nggak apa, ganti 20 kali ya. Tapi, Tete Imas di bagian STK Dinkes. SDK Dinkes. SDK Di- apa? Fungsional. Enggak, JFT. Ya, Japung Ya. di SDK. Ya. Tete Imas. Ya. Imas apa? Imas Sito dok. Imas. Imas Panggilnya Siti. Imas lah ya? Iya boleh dok, Oke. enggak. Belum mulai saya. Nggak apa, behind the scene. Itu behind the scene. Oke, sekarang Kembali lagi bersama Dr. Resmawar Sekangan, spesialis kandungan yang saat ini sedang fokus tentang pentingnya donor darah bersama dengan Dr. Valentin, spesialis penyakit dalam. Selamat sore dok. Selamat sore. Ya, terima kasih untuk waktunya dok. Ini pentingnya donor darah. Apakah penting dok? Donor darah pendidikan. Dokter kan ahli penyakit dalam nih dok. Wah, Gimana? untuk donor darah Oh, itu Dokter